masalah Undang-Undang ITE juga menjadi catatan untuk ke depan betul-betul kita bisa laksanakan penegakan hukum secara selektif dengan mengedepankan edukasi, mengedepankan sifat persuasi, dan kemudian kita upayakan untuk langkah-langkah yang bersifat restoratif justice. Ini juga dalam rangka untuk menjaga agar penggunaan pasal-pasal yang dianggap pasal karet di dalam Undang-Undang ITE yang ini tentunya berpotensi untuk kemudian digunakan untuk melaporkan atau saling melapor, sehingga lebih dikenal dengan istilah mengkriminalisasikan dengan Undang-Undang ITE ini bisa ditekan dan dihindari ke depan, sehingga penggunaan ruang cyber tetap bisa kita jaga dengan baik, ruang digital bisa kita jaga dengan baik dengan memenuhi etika. Tentunya akan ada langkah-langkah yang bersifat preventif, yang bersifat lebih persuasif, yang bersifat edukasi, yang tentunya nanti akan kita kedepankan terkait dengan. Ya, kita lanjutkan kembali diskusi pagi hari ini. Saya langsung mau ke Mas Zainal. Mas Zainal, kalau tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Babe Haikal bahwa sebenarnya undang-undangnya tidak bermasalah, tapi pada pengaplikasiannya yang justru bermasalah. Anda sepakat dengan itu nggak, Mas Zainal? Begini ya, jadi dari semua peraturan perundang-undangan, problem itu tetap saja bisa terjadi di banyak level. Bisa terjadi di level pembentukan isi undang-undangnya sendiri, pada saat yang sama juga tentu saja bicara soal penegakannya. Dan kalau kita lihat undang-undang ITE sebenarnya kedua level itu terjadi. Ya, contoh tadi misalnya beberapa pasal yang disebutkan oleh Pak Haikal itu sebenarnya memang sudah lama dirasakan juga, khususnya berkaitan dengan standar ilmu perundang-undangan yang mengatakan bahwa sebuah peraturan perundang-undangan itu, apalagi kalau itu bicara soal pemidanaan atau itu bicara soal hukuman, itu harus memenuhi unsur yang disebut dengan lex serta, lex scripta, dan lex stricta. Jadi dia harus diatur secara certain, harus tergambar secara baik, dan harus menentukan secara detail apa yang dimaksud itu. Dan itulah sebabnya pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang ITE cukup banyak sebenarnya yang sangat multitafsir dan berpotensi dipakai untuk menjerat hal-hal yang tidak pas. Itu satu. Yang kedua adalah paradigma. Nah, ini yang harus dibincangkan dengan baik soal paradigma di dalam Undang-Undang ITE. Apakah memang pendekatannya itu wajib dilarikan ke arah pidana? Ya, misalnya soal defamasi, misalnya soal pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu di berbagai negara, di banyak negara ya, tidak semua. Misalnya kalau kita baca Defamation Act, misalnya di Inggris, misalnya di Australia, itu tidak lagi dalam konteks pidana, tapi lebih dari konteks perdata. Jadi orang kalau terjadi penghinaan, pencemaran nama baik, levelnya itu diupayakan dulu untuk dilakukan yang namanya mediasi, ya, untuk menyelesaikan. Kalau tidak terjadi, baru kemudian ada dilanjutkan ke proses keperdataan untuk mengganti kerugian. Nah, tapi tidak masuk ke dalam proses pidana. Hanya dalam kasus tertentu, certain condition, hanya kondisi yang sangat terkhusus, misalnya kalau pencemaran itu berakibat fatal terhadap masyarakat secara luas, itu bisa merusak keadaan sosial secara luas, itu baru kemudian bisa masuk ke arah pemidanaan. Tetapi tetap saja step-step keperdataan atau kemudian penyelesaian di luar pengadilan itu dilakukan dulu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu saja soal pelaksanaan. Ya, yang saya maksud pelaksanaan ini adalah bagaimana penegak hukum memaknai atau melihat, menegakkan aturan yang ada. Saya membayangkan penegak hukum juga tidak bisa dengan mudah atau dengan serta-merta melakukan pemidanaan atas apapun laporan. Apa yang dikatakan Pak Kapolri tadi menurut saya sudah menarik. Sekarang tinggal ditindaklanjuti. Saya mengingat misalnya di dalam ranah pemberantasan korupsi dulu ada surat edaran Kapolri khususnya untuk laporan pencemaran nama baik. Dan dalam sebuah kasus korupsi, misalnya ada orang melakukan korupsi, lalu kemudian ada yang memberitakan, dan itu yang memberitakan dituduh pencemaran nama baik, itu
surat edaran Kapolri dulu mengatakan bahwa yang harus didahulukan adalah pembuktian korupsinya dulu, baru kemudian pencemaran nama baiknya. Nah, maksud saya ada banyak cara yang dilakukan dan itu wajib dilakukan. Nah, yang terakhir saya mau bilang begini, saya tentu menyambut baik apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi dan itu memang harapan kita semua. Tetapi rasanya tidak cukup bicara soal undang-undang ITE. Soal kebebasan berekspresi ini salah satunya memang adalah undang-undang ITE, tapi tidak cukup di situ. Kita ingat bahwa banyak kejadian di mana kebebasan berpendapat itu diancam atau kemudian ada pihak yang melakukan pengancaman, ada pihak yang melakukan doxing, ada pihak yang melakukan ancaman pembunuhan, tapi itu sampai sekarang tidak ada yang jelas penyelesaiannya. Saya memberikan contoh misalnya kasus diskusi pemakzulan di UGM yang itu sampai sekarang anak-anak mahasiswanya waktu itu diancam diancam mau dibunuh, ya orang tuanya diancam, tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan soal penyelesaiannya. Nah, maksud saya adalah jadi selain menciptakan undang-undang baik, juga harus diciptakan ruang yang baik untuk kebebasan berekspresi, orang menyampaikan pendapat lisan dan tulisan, termasuk kebebasan akademik. Supaya apa? Supaya ancaman-ancaman serupa terhadap kebebasan akademik atau kebebasan berpendapat belum tentu negara yang lakukan. Tapi misalnya dilakukan oleh orang-orang siapapun itu harus dikejar dan mendapatkan penegakan hukum yang baik oleh negara supaya itu menjadi simbol, menjadi jerah supaya orang tidak mudah lagi untuk mengancam kebebasan berekspresi. Oke, baik. Saya mau ke Mas Fajrul kalau gitu. Mas Fajrul tadi juga kalau saya tangkap dari pernyataan dua narasumber ini ada beberapa pasal yang kemudian kontroversial, pasal karet dalam Undang-Undang ITE. Pasal-pasal mana saja kemudian ini akan diwacanakan direvisi oleh Presiden? Secara teknis, hal tersebut tentu menjadi wewenang dari kementerian terkait. Nanti mereka yang akan membicarakan. Tapi yang jelas, kementerian mana saja, Mas tindak Fajrul? lanjut dari pernyataan Presiden kemarin itu sudah disampaikan juga oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Pak Mahfud MD. Beliau mengatakan bahwa pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi Undang-Undang ITE. Nah, di sini tegas bahwa pemerintah yang akan mendiskusikan inisiatif merevisi Undang-Undang ITE. Dulu pada tahun 2007-2008 banyak yang usul dengan penuh semangat agar dibuat Undang-Undang ITE. Nah, itu di mana orang-orang itu sekarang yang bersemangat dulu. Jika sekarang undang-undang tersebut dianggap tidak baik dan memuat pasal-pasal karet, mari kita buat resultante baru dengan merevisi atau melakukan perubahan undang-undang tersebut. Karena negara kita, negara demokrasi, itu juga dikatakan oleh Presiden. Jadi ini sudah ditindaklanjuti sekarang oleh Menko Polhukam Pak Profesor Mahfud MD. Jadi sudah berjalan nih. Nah, mengenai pasal-pasalnya memang kami banyak mendapat masukan baik dari pihak masyarakat, LSM, kemudian juga terima kasih kepada orang seperti dari akademisi seperti Zainal seperti itu. Kemudian tentu juga kami dari pers juga mendapatkan, baru saja ini masuk kita diskusi di sini, mereka bilang pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 29 itu bakal mengancam kemerdekaan pers. Nah, ini juga masukan yang baik yang juga mestinya masuk ke dalam masyarakat. Nah, jadi penting sekali menurut saya kita membuka hati, misalnya ini selain Pak Zainal kan di sini ada siapa ini? Babe Haikal. Siapa? Haikal, kalau ada masalah segala macam sampaikan. Kan ini menjadi usulan bersama dari pemerintah bersama-sama dengan DPR. Mas Fajrul. Sehingga sesuai dengan hukum itu kan jelas ya, untuk mencapai keadilan, untuk mencapai kepastian hukum, dan juga untuk mencapai yang namanya kemanfaatan bersama. Jadi mari kita dukung political will pemerintah ini dengan kritik, dengan masukan. Nah, kritiknya baik. Mas Fajrul, tapi kritiknya tadi kan dari Babe Haikal dengan Mas Zainal ada dua nih kalau saya catat. Yang pertama dari Babe Haikal adalah sebenarnya permasalahannya pada pengaplikasiannya. Mungkin Mas Fajrul juga bisa merespon itu. Yang kedua, kalau Mas Zainal menyebutkan ada kritikan lain selain di Undang-Undang ITE adalah kebebasan berekspresi ini juga harus dijamin tanpa adanya ancaman-ancaman terhadap mereka yang berekspresi gitu, Mas Fajrul.
Bahkan mestinya ada tambahan tuh, karena ada pasal 27 itu juga nanti terkait dengan KUHP yang sampai sekarang belum juga diputuskan bersama KUHP yang buatan Indonesia. Tapi paling tidak begini deh, kan dalam sistem hukum, nah ini jagoannya tentu Mas Zainal, saya kan belajar hukum di tingkat master. Tentu yang pertama adalah struktur, yaitu lembaga dan aparat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah substansi, yaitu regulasi atau peraturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah kultur hukum atau habitus demokrasi ini di dalam masyarakat. Nah, di dalam sistem hukum seperti ini, ketiga-tiganya harus paralel. Tidak bisa hanya peraturannya saja yang diubah. Kalau kemudian lembaga dan aparatnya tidak selaras dengan hal tersebut. Ini peraturannya sudah dibuat, lembaganya sudah baik, aparatnya sudah baik, habitus hukumnya ini misalnya belum muncul di masyarakat. Paling gampang lah, tiap hari kerjanya melanggar aturan lalu lintas, menerobos lampu merah segala macam. Nah, itu artinya habitus demokrasinya belum jalan. Nah, tiga ini yaitu struktur, substansi, dan kultur atau habitus hukum ini harus berjalan secara paralel. Makanya Pak Zainal orang akademisi, saya orang dari pemerintah, Pak Haikal, kemudian pers, itu harus berjalan bersama-sama. Kalau ketiganya tidak paralel, nggak akan jalan. Apa yang namanya sistem hukum di Indonesia. Tegas Presiden ingin mengatakan negara Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Itu berlaku bukan saja buat masyarakat, tapi berlaku tentu juga buat aparat yang menjalankannya. Oke, baik. Saya mau ke Babe Haikal. Babe Haikal, ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan oleh Mas Fajrul? Tanggapannya ya bagus-bagus saja apa yang disampaikan oleh Mas Fajrul. Ya, sebagai jubir Presiden memang mesti bicara seperti itu. Di fakta di lapangan kan kita ini merasakan adanya ketidakadilan dalam aplikasi berbagai undang-undang. Kalau mau disebutin ya banyak gitu loh. Yang terjerat dalam Undang-Undang ITE adalah orang-orang yang selama ini dicap sebagai oposisi gitu loh. Sementara orang-orang pendukung tuh nggak pernah terjadi, dan baru sekarang terjadi, langsung ada respon dari Presiden. Kita tahu ini naik gara-gara ada kasus Abu Janda yang terlapor, dan sebelumnya udah ratusan orang menjadi korban dan belum pernah ada tindakan. Yang kedua, undang-undang keramaian juga semua melakukan keramaian, tapi yang dijerat kan cuma Habib Rizik, yang lain belum terjerat. Jadi undang-undang itu sebuah alat, yang perlu itu adalah aplikasi dan penerapan dari undang-undang itu. Nah, jadi pemerintah bukan cuma merevisi undang-undang, juga merevisi sikap dan merevisi habitat. Habitat bisa kok diciptakan kalau umpamanya pemerintah harus bisa berlaku adil. Jadi apa yang disampaikan Mas Fajrul, kembali lagi ke Pak Fajrul sendiri, habitatnya bagaimana, dan yang merancang itu adalah pemerintah. Aplikasinya memang masyarakat yang merasakan dan menjalankan habitat itu. Sekarang undang-undang keramaian deh misalnya deh, kok cuma satu yang terjerat, sementara pelakunya itu banyak sekali. Apalagi kemarin dalam perayaan agama tertentu. Terus undang-undang ITE juga, coba sebutkan saja gitu loh. Berapa banyak yang terlapor tuh semua dari bagian oposisi. Jadi pemerintah kita dukung, mari kita duduk sama-sama. Juga sekaligus tertipan buzzer. Karena presidennya nggak pernah orang kritik presiden ditangkap, nggak pernah, nggak ada. Tapi semuanya menjadi takut sekali karena diobok-obok informasinya oleh buzzer. Dan disebarkan di sosial media oleh buzzer juga. Dan kenapa buzzer-buzzer itu kita tahu siapa yang diserang oleh buzzer adalah semua oposisi. Begitu. Nanti kita lanjut lagi ya, Babe, Mas Fajrul dan Mas Zainal. Kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.